Ya, pemerintah terus berupaya mencari solusi agar sistem pensiun ASN lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani APBN seiring bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pensiun juga semakin besar. Tak hanya itu, biaya operasional untuk pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi dari tiap tahunnya. Jika tidak akan ada perubahan skema yang signifikan, tentunya beban negara akan terus bertambah dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka waktu yang panjang. Lalu bagaimana sebenarnya tren jumlah ASN dan anggaran pensiun selama ini? Mari kita bahas di siang hari ini. Dalam bebaninya APBN, pemerintah ubah skema dana pensiunan ASN. Ini saya mengajak kita semua memikirkan lebih serius lagi, agar besok saat pensiun kita semua para ASN bisa sejahtera, sebab kalau menggunakan kriteria yang sekarang, skema yang sekarang, kita itu kalau pensiun nanti menerima, ya maksimal, ini sepengetahuan saya. Seingat saya 75 dari gaji pokok nanti Pak Idul, dan Pak Randy akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau gaji pokok kita 4 juta, maka kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Nah, sekarang kita itu bisa menerima 15.000 WB, karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak, tapi gaji pokok kita sedikit. Sedangkan pensiun kita dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, oleh karena itu dari Korpri ya tidak bosan-bosannya konsen betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Sudah berkali-kali ini kita bahas. Untuk nanti terus kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah apakah undang-undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, YUR-nya diperbesar, karena sekarang pensiunan yang kita terima ini adalah berasal dari uang yang kita iur, ya uang yang kita bayarkan setiap bulan, dan uang kita itu kita titipkan di Taspen di tempat Pak Ariandi. Setiap bulan para ASN itu membayar iurannya untuk nanti pensiunan kita. Nah, Taspen mengelola, jadi uang yang dikelola di Taspen itu uang kita. Dan ini Pak Ariandi, saya membaca berita. Banyak sekali ini Pak Aidu. Berita yang Kementerian Keuangan akan ikut mengambil alih pembayaran gaji pensiunan. Nah, ini mestinya Kementerian Keuangan tidak usah ikut di dalam proses bisnisnya Taspen. Kementerian Keuangan tetap saja fokus di kebijakannya. Jadi kalau membaca berbagai media, beberapa bulan terakhir ini, tampaknya Kementerian Keuangan akan ikut sama mengelola pembayaran Taspen. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Dan kalau para ASN ditanya pasti, dengan para pensiunan lebih setuju dikelola oleh Taspen, seperti sekarang ini yang sudah sangat terbiasa, sudah terlatih melakukan verifikasi, validasi siapa yang pensiun, siapa anaknya, istrinya, jandanya, atau dudanya, karena ini teknis sekali. Nah, ini perlu kita mesti kesamaan pandangan bahwa uang yang ada di Taspen adalah uangnya para ASN yang kita titipkan kepada PT Taspen, sehingga tata kelolanya seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh PT. Saya sudah mengkaji peraturan perundang-undangnya, membaca ya, menyimak dan melakukan analisisnya. Kemudian, yang perlu kita lakukan adalah teman-teman semuanya. Seluruh pengurus Korpri, kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten kota, kita harus mulai mendesain bagaimana caranya agar besok kita saat pensiun itu sejahtera. Bisa kita desain sejak kita masuk menjadi CPNS, bagaimana kita mengelola penghasilan kita. Sebagian kita investasikan untuk saat kita pensiun, jadi kita investasinya panjang kalau masuk umur 30. Nanti pensiun umur 60 kita bisa investasi 30 tahun, rutin kita potong gaji untuk persiapan pensiun, di luar yang sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kita bisa melakukan itu yang masih 15 tahun, melakukan upaya top up melalui PT Taspen. Nah, kita cari cara-cara terbaik, atau memang kalau pemerintah berkehendak, uang iuran kita ditambah tidak 4%, ya tapi menjadi 10%. Kita bahas terlebih dahulu begitu ya. Terkait besaran pensiun ASN dari tahun ke tahunnya, karena memang saat ini ASN di Indonesia terus terjadi peningkatan dan juga berdampak pada pembesarannya anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk gaji serta pensiun mereka. Bisa kita lihat di sini. Begitu ya, di 2002,4 anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk membayar pensiun ASN serta TNI, Polri tercatat bahkan hingga 154,4 triliun rupiah, angka yang tidak sedikit tentunya. Angka ini naik 8,96%, atau sekitar 1 triliun rupiah per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kenaikan ini tidak hanya berasal dari bertambahnya jumlah ASN yang pensiun, tetapi juga dari kebijakan kenaikan tunjangan
dan penyesuaian nilai manfaat pensiun. Jika tren ini terus berlanjut, tanpa ada perubahan skema, maka anggaran pensiun ASN akan semakin membebani APBN di tahun-tahun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar manfaat pensiun ini, yang juga nominalnya bisa dikatakan besar? Begitu ya, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini, selain dana pensiun yang terus meningkat, biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti halnya pada tahun kita ambil contoh di 2018. Begitu ya, di 2018, biaya operasional pembayaran pensiun bahkan sudah mencapai 997 miliar rupiah dan tahun berikutnya meningkat menjadi 1,1 triliun rupiah di 2019 dan tren kenaikan ini terus terjadi kalau beberapa tahun setelahnya. Namun sepanjang di 2022 hingga 2024 kita amati begitu ya. Di sini justru biaya operasional mengalami penurunan sekitar 700 miliar rupiah dan hal ini juga terjadi akibat adanya efisiensi dalam proses administrasi dan pembayaran dari pembayaran pensiun yang ada. Nah, meski demikian, terpantau di 2025, biaya operasional diperkirakan kembali naik, bahkan menurut hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan RI, 50 miliar rupiah, kenaikan ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun dan peningkatan biaya administrasi untuk sistem pembayaran yang lebih modern dan juga efisien. Lalu bagaimana perkembangan jumlah penerima pensiun ASN dari tiap tahunnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat dari data ini, seiring dengan semakin banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun, jumlah penerima manfaat juga pastinya terus bertambah. Bisa kita lihat di sini. Pada tahun kita ambil contoh di 2020, di sini jumlah penerima pensiun ASN serta TNI Polri tercatat ada di angka 3,2 juta jiwa orang. Begitu ya. Dan di sini memang 4 tahun kemudian atau di 2024 di sini. Nah, ini mengalami peningkatan bahkan di angka 3,6 juta orang. Nah, peningkatan ini menandakan bahwa memang setiap tahunnya ada ratusan ribu ASN yang memasuki masa pensiun dan otomatis menjadi penerima manfaat dana pensiun negara. Dengan tren yang terus terjadi, peningkatan ini tekanan terhadap APBN pastinya akan semakin besar. Dan jika tidak segera diantisipasi, maka tentunya anggaran pensiun bisa semakin membengkak dalam beberapa dekade ke depannya. Dari hal ini, pemerintah juga harus mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengubah skema pensiun ASN agar lebih sustain atau lebih berkelanjutan. Lalu seperti apa perubahan skema pensiun yang akan diterapkan oleh pemerintah kita? Kita lihat di start selanjutnya. Ya, sebagai upaya menekan beban APBN yang semakin besar, pemerintah berencana mengubah skema pensiun ASN dari sistem PSU-GO menjadi fully funded. Nah, ini juga skema yang tentunya akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya. PSU-GO berarti seluruh dana pensiun ASN dibayarkan menggunakan APBN tahun berjalan, yang artinya menjadi beban langsung bagi negara setiap tahunnya. Namun dengan skema fully funded, ASN akan ikut berkontribusi dalam pendanaan pensiun mereka melalui pemotongan gaji atau iuran yang dikelola oleh lembaga dana pensiun. Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN yang selama ini terus terjadi peningkatan, sekaligus membuat dana pensiun lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sementara itu untuk cara pembayarannya, Kementerian Keuangan RI berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun pegawai negeri sipil TNI dan juga Polri, di mana Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Bakti Primanto begitu. Ya, Astera Primanto Bakti menegaskan, selama ini pembayaran uang pensiun dilakukan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Nantinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan akan mengambil alih langsung tugas tersebut. Alasannya Kementerian Keuangan merasa ada banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan Taspen dan PT Asabri selaku penanggung jawab uang pensiunan dari ASN TNI dan juga Polri. Namun untuk perubahan dari skema pensiun ini tentu membutuhkan proses, transisi serta regulasi yang cukup matang agar bisa berjalan dengan efektif ke depannya. Ya, dengan terus meningkatnya jumlah ASN TNI, Polri yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, pemerintah memang perlu segera mencari solusi agar sistem pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani APBN secara terus-menerus. Dan dari sini, perubahan dari skema PSU-GO ke fully funded
menjadi salah satu langkah utama yang tengah dipersiapkan agar mana dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung kepada anggaran negara meskipun dalam. Skema ini juga masih dalam perencanaan dan transisi, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, sistem pensiun yang lebih modern dan berkelanjutan dapat segera diterapkan oleh pemerintah kita ke depan. Pemerintah dan institusi terkait diharapkan juga dapat mengelola perubahan ini dengan baik, sehingga sistem pensiun tidak hanya memberikan manfaat bagi para ASN yang telah mengabdi untuk negara tanpa membebani keuangan negara. Secara berlebihan, bayangkan satu momen ketika pemerintah benar-benar mengetok palu. Peraturan pemerintah tentang pesangon bukan lagi wacana, bukan lagi pembahasan setengah hati, tapi keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum dan langsung berdampak pada rekening para pensiunan. Dan yang membuat kabar ini terasa begitu mengguncang bukan hanya karena peraturannya akan disahkan, melainkan karena ada keputusan besar yang menyertainya. Apakah pesangon akan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan penuh, ataukah akan disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13, yang selama ini selalu menjadi momen paling ditunggu. Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ini pertanyaan yang menentukan perencanaan hidup. Menentukan apakah seseorang bisa segera melunasi utang, memperbaiki rumah, membantu anak atau cucu, atau menyiapkan dana kesehatan yang selama ini tertunda. Karena itu, ketika informasi ini mulai muncul dari pembahasan resmi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan Dewan Perwakilan Rakyat, banyak yang mendadak terdiam berpikir, bertanya-tanya, benarkah kali ini akan berbeda? Bapak dan Ibu, informasi ini bukan kabar angin. Sumbernya jelas, pembahasannya dilakukan secara serius dan mendalam. Yang dibicarakan bukan hanya soal angka, tetapi kesiapan anggaran negara, kondisi fiskal, serta mekanisme teknis pencairan di lapangan. Artinya apa yang sedang kita bahas. Hari ini sudah berada di tahap akhir, tinggal selangkah lagi sebelum benar-benar dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengikat seluruh Indonesia. Tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu, hari di mana seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan secara resmi. Jika palu itu diketok, maka peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang tidak bisa lagi ditarik mundur. Ini bukan sekedar surat edaran, ini bukan himbauan. Ini adalah PP yang memiliki kekuatan hukum penuh. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya, dalam hati apakah benar pesangon yang selama ini dicicil, atau bahkan tidak pernah berubah nilainya, akan dibayar dengan penuh? Bagaimana dengan pensiunan lama yang sudah belasan atau puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah mereka masih diperhitungkan? Apakah ada prioritas? Dan yang paling sering muncul, apakah dana ini itu sebelum hari besar keagamaan atau justru setelahnya? Semua pertanyaan itu wajar, sangat wajar. Karena terlalu sering harapan datang lalu, pergi, terlalu sering kabar manis disampaikan, namun pada akhirnya hanya menyisakan penantian tanpa kepastian. Namun kali ini situasinya memang berbeda. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara, pemerintah sudah berada di tahap finalisasi kebijakan. Untuk memahami betapa besarnya arti kebijakan ini, kita perlu menoleh ke belakang. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun berjalan dengan berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya tidak pernah berubah secara signifikan, sementara biaya hidup terus meningkat, harga kebutuhan pokok naik,
Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang, pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas utama. Ini bukan sekedar perubahan teknis, ini perubahan pendekatan. Negara mulai melihat manusia di balik data, melihat kehidupan nyata di balik angka-angka statistik, as novel penting untuk dipahami. Yang dimaksud dengan pencairan sekaligus bukan berarti semua pensiunan menerima dana. Pada hari dan jam yang sama pencairan sekaligus, berarti hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun, tetapi diberikan penuh dalam satu kali. Pencairan sesuai hak masing-masing, pelaksanaannya tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch tujuannya untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan proses berjalan tertib tanpa kekacauan data batch pertama. Akan difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi, dan yang tidak memiliki penghasilan tambahan, tidak lagi aktif bekerja, sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Batch berikutnya akan menyusul sesuai kesiapan data, dan verifikasi skema ini dianggap paling adil, menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu, tanpa mengabaikan hak pensiunan lainnya. Semua pensiunan dari golongan 1 hingga golongan 4 tetap berhak menerima sesuai ketentuan PP terbaru. Yang berbeda hanyalah besaran nominalnya, yang disesuaikan dengan masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen tunjangan. Pemerintah juga berupaya memperkecil ketimpangan agar pensiunan golongan bawah benar-benar merasakan dampak nyata, bukan sekedar tambahan kecil yang tidak mengubah apa-apa. Ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan. Anggaran sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, soal waktu pencairan setelah PP resmi diketok pada 15 Februari. Taskpen dan instansi terkait membutuhkan waktu, sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data diverifikasi ulang, rekening dicek, status kependudukan disinkronkan. Setelah proses itu selesai, notifikasi akan dikirimkan melalui jalur resmi, bukan pesan berantai. Pembuatan telepon asing, semua direkam melalui kanal resmi, termasuk aplikasi Taskpen Mobile, yang kini menjadi alat utama untuk memantau status pencairan tanpa harus datang ke kantor. Lalu bagaimana kaitannya dengan gaji ke-13? Pemerintah melihat momentum pencairan gaji ke-13 sebagai waktu yang sangat strategis. Dari sisi sistem semuanya sudah disiapkan, dari sisi anggaran, alokasi tersedia, namun berdekatan tidak selalu berarti di hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul atau sebaliknya. Disinilah kesiapan pribadi menjadi sangat menentukan. Desember Ramadan risiko yang sering membuat pencairan tertunda, data kependudukan yang tidak sinkron, rekening bank yang tidak aktif atau tidak sesuai nama, informasi tidak resmi yang menyesatkan. Sekali lagi ditaskan, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara, semua proses resmi dan transparan. Maka yang perlu dilakukan sekarang, bukan panik dan bukan pula pasrah, tapi bersiap perbarui data kepesertaan Taskpen, pastikan rekening aktif atas nama sendiri, gunakan hanya sumber informasi resmi. Kebijakan ini bukan hal kecil, ini kebijakan besar yang akan menentukan kualitas hidup jutaan pensiunan. Ke depan besok adalah hari penting, hari di mana keputusan besar itu akan diketok. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada tahap pelaksanaan, masih ada proses pencairan, dan masih ada peran aktif dari setiap penerima agar hak itu benar-benar sampai dengan utuh dan tepat sasaran Bapak dan Ibu. Tetap simak dengan penuh perhatian, karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar angka di rekening, yang sedang dipertaruhkan adalah ketenangan masa. Pensiun negara sedang berusaha hadir, dan kini giliran kita memastikan hak itu tidak terlewat. Begitu saja Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kita lanjutkan pembahasan ini dengan lebih dalam, karena setelah kita memahami bahwa tanggal 15 Februari menjadi titik penentu, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar tanggal, yaitu apa yang benar-benar akan berubah. Setelah palu itu diketok, banyak orang mengira bahwa ketika peraturan pemerintah sudah disahkan, maka semuanya otomatis selesai, dana langsung cair, semua berjalan mulus. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Justru setelah pengesahan, fase yang paling menentukan dimulai, fase implementasi, fase di mana kebijakan besar diuji oleh detail kecil, dan disinilah seringkali muncul hambatan. Yang tidak disadari, mari kita bicara jujur. Selama bertahun-tahun, masalah terbesar dalam pencairan hak pensiun bukan hanya soal ada atau tidaknya anggaran, bukan hanya soal keputusan politik, tetapi soal data, soal sinkronisasi,
Soal ketelitian administratif yang kadang terlewat, Bapak dan beonken dapat nitro. bahwa satu huruf yang berbeda di nama rekening bisa membuat proses tertunda, satu angka NIK yang tidak sinkron dengan Dukcapil, bisa membuat sistem otomatis menahan pencairan, status perkawinan yang belum diperbarui, bisa memengaruhi komponen tunjangan. Semua ini terdengar kecil, tetapi dampaknya besar. Karena itu dalam skema terbaru ini, pemerintah dan Taspen melakukan verifikasi berlapis. Tidak lagi hanya mengandalkan data lama, data akan dicocokkan kembali dengan sistem kependudukan nasional, rekening bank diverifikasi aktif atau tidak, bahkan riwayat perubahan data akan ditelusuri. Mengapa ini dilakukan? Karena pencairan sekaligus berarti nominal yang diterima bukan jumlah kecil. Ketika dana besar ditransfer, negara harus memastikan tidak ada kesalahan sasaran, tidak boleh ada rekening tidak aktif, tidak boleh ada nama yang tidak sesuai, tidak boleh ada potensi penyalahgunaan. Dan inilah alasan mengapa setelah PP disahkan, dibutuhkan waktu 7-14 hari kerja sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Waktu itu bukan penundaan, itu adalah masa pengamanan. Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif. Apakah benar semua pensiunan lama akan mendapatkan? Prioritas dalam pembahasan terakhir, salah satu fokus utama memang pada mereka yang sudah lama, pensiun tanpa penyesuaian signifikan. Logikanya sederhana, semakin lama seseorang pensiun, semakin besar kemungkinan daya belinya tergerus inflasi. Jika selama bertahun-tahun tidak ada penyesuaian, berarti maka beban ekonomi pasti terasa lebih berat. Karena itu, kategori prioritas tidak hanya dilihat dari golongan, tetapi juga lamanya masa pensiun. Mereka yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun menjadi perhatian khusus, terutama jika tidak memiliki penghasilan tambahan dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Namun perlu dipahami, prioritas bukan berarti yang lain diabaikan. Semua tetap akan menerima haknya. Hanya itu saja tahapannya yang disesuaikan, agar yang paling membutuhkan didahulukan. Disinilah sering muncul kekhawatiran, bagaimana jika saya tidak termasuk prioritas pertama? Apakah harus menunggu lama? Apakah ada kemungkinan tertunda hingga tahun depan? Jawabannya kembali pada kesiapan data. Pemerintah merancang sistem batch bukan untuk menunda, tetapi untuk memastikan ketertiban. Jika data lengkap dan tidak ada kendala, maka dalam tahap yang sudah dijadwalkan, pencairan akan berjalan. Sekarang kita bahas kaitannya dengan gaji ke-13. Secara lebih rinci, gaji ke-13 selama ini selalu menjadi momen yang dinantikan, karena biasanya cair menjelang pertengahan tahun, seringkali berdekatan dengan tahun ajaran baru, atau momen penting lainnya. Pemerintah melihat momentum ini sebagai waktu yang strategis, karena sistem pembayaran massal sudah aktif secara teknis. Jika pesangon disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13, maka beban administratif bisa lebih efisien, sistem transfer massal sudah berjalan, notifikasi sudah disiapkan, bank penyalur sudah dalam posisi siaga. Namun ada dua skenario yang dibahas. Skenario pertama, pesangon dicairkan terlebih dahulu sebagai simbol percepatan komitmen pemerintah, lalu gaji ketiga gua bahas menyusul sesuai jadwal reguler. Skenario kedua, gaji ke-13 dicairkan sesuai kalender, lalu pesangon masuk beberapa hari atau minggu setelahnya dalam rentang waktu yang berdekatan. Mana yang lebih mungkin? Hingga tahap finalisasi, keduanya masih terbuka. Keputusan akhirnya akan sangat bergantung pada kesiapan fiskal dan hasil simulasi arus kas negara. Dan disinilah publik sering keliru memahami. Banyak yang mengira bahwa jika anggaran tersedia, maka dana bisa langsung dibagikan sekaligus tanpa perhitungan, padahal negara mengelola jutaan transaksi dalam satu waktu. Stabilitas fiskal tetap harus dijaga agar tidak mengganggu program lain. Sekarang mari kita bicara tentang risiko yang paling sering terjadi saat pencairan massal. Risiko pertama adalah rekening tidak aktif. Banyak pensiunan yang membuka rekening bertahun-tahun lalu dan jarang digunakan selain untuk menerima dana pensiun bulanan. Jika dalam periode tertentu tidak ada aktivitas, tambahan beberapa bank bisa membekukan sementara. Risiko kedua adalah perbedaan nama. Kadang ada perbedaan penulisan antara KTP, buku rekening, dan data Taspen. Misalnya penggunaan gelar singkatan atau perbedaan ejaan. Sistem digital sangat sensitif terhadap hal ini. Risiko ketiga adalah perubahan domisili tanpa pembaruan data. Ketika alamat berbeda dengan data resmi, proses verifikasi bisa memakan waktu lebih lama. Risiko keempat adalah informasi palsu. Saat isu pencairan besar muncul, biasanya ada pihak tidak bertanggung jawab
yang mencoba memanfaatkan situasi mengaku bisa membantu mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu. Ini perlu diwaspadai, sekali lagi ditegaskan, tidak ada biaya administrasi tambahan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara, semua resmi dan tanpa pungutan. Lalu dapat lambat konkret yang bisa dilakukan sekarang. Pertama, cek kembali data kepesertaan melalui kanal resmi Taspen. Pastikan NIK sesuai dengan KTP terbaru. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama sendiri. Jika ragu, datang langsung ke bank. Untuk memastikan statusnya aktif. Ketiga, perbarui nomor telepon dan email yang terdaftar agar notifikasi tidak terlewat. Keempat, hindari mempercayai pesan berantai atau informasi dari sumber yang tidak jelas. Bapak dan Ibu, kebijakan ini bukan sekedar soal uang. Ini tentang rasa dihargai, tentang pengakuan atas pengabdian puluhan tahun. Banyak pensiunan yang merasa selama ini berjalan sendiri, menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa dukungan. Berarti, jika pesangon benar-benar dicairkan sekaligus, dampaknya bukan hanya finansial, dampaknya psikologis, ada rasa lega, ada rasa diperhatikan, ada keyakinan bahwa negara tidak melupakan. Namun kita juga harus realistis. Tidak semua orang akan menerima nominal yang sama. Besaran tetap bergantung pada masa kerja dan golongan. Terakhir, harapan harus tetap disesuaikan dengan ketentuan. Yang terpenting adalah memastikan hak itu benar-benar sampai tanpa hambatan administratif. Kita juga perlu memahami bahwa kebijakan ini bisa menjadi presiden bagi sistem pensiun ke depan. Jika pencairan sekaligus berjalan lancar, bukan tidak mungkin pendekatan serupa diterapkan pada kebijakan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pensiunan. Artinya ini bukan hanya soal hari ini, ini soal arah kebijakan jangka panjang. Bapak dan Ibu, momen seperti ini jarang terjadi. Ketika kebijakan besar berada di ambang pengesahan, setiap detail menjadi penting, setiap informasi resmi perlu dicermati. Jangan sampai karena kelalaian kecil, hak besar menjadi tertunda. Tanggal 15 Februari adalah awal. Setelah itu, proses bergerak cepat, verifikasi berjalan, notifikasi dikirim, dan dalam hitungan minggu, tahap pertama pencairan bisa dimulai. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi kesejahteraan pensiunan? Banyak yang berharap demikian, tetapi keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Ia juga bergantung pada kesiapan penerima. Tetap tenang, tetap waspada, tetap gunakan jalur resmi, karena ketika momen itu tiba, ketika notifikasi resmi muncul, ketika rekening benar-benar menerima, transfer yang selama ini ditunggu, yang dibutuhkan bukan hanya rasa syukur, tetapi juga kesiapan untuk mengelola dengan bijak. Kita akan lanjutkan pembahasan lebih dalam tentang skema teknis dan simulasi kemungkinan nominal pada bagian berikutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan, bagaimana sebenarnya gambaran teknis pencairan itu akan berjalan, berapa kira-kira nominal yang mungkin diterima, dan yang lebih penting, apa dampaknya dalam jangka panjang bagi kehidupan para pensiunan. Karena setelah semua pembahasan tentang tanggal 15 Februari, tentang pengesahan PP, tentang prioritas dan batch, pada akhirnya satu pertanyaan besar tetap menggantung di benak banyak orang. Ketika dana itu benar-benar masuk ke rekening, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang perlu dipahami? Sejak sekarang, mari kita mulai dari gambaran teknis. Setelah peraturan pemerintah resmi ditetapkan, dokumen tersebut langsung menjadi dasar hukum bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjalankan eksekusi. Kementerian Keuangan akan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran. PT Taspen akan menerima mandat resmi untuk mengeksekusi pencairan sesuai di daftar nominatif yang telah diverifikasi. Daftar nominatif ini bukan daftar biasa. Di dalamnya terdapat nama unik, nomor pensiun golongan terakhir, masa kerja komponen tunjangan, serta status kepesertaan aktif. Semua data itu disusun berdasarkan sistem digital yang sudah diperbarui dan disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Tahap pertama adalah finalisasi data, penerima prioritas. Sistem akan secara otomatis mengelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam PP, misalnya lamanya masa pensiun, usia penerima, serta indikator ekonomi tertentu yang tersedia dalam basis data. Tahap kedua adalah simulasi nominal. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak yang membayangkan bahwa pencairan sekaligus berarti jumlah yang sangat besar tanpa batas, padahal nominal tetap dihitung berdasarkan rumus resmi yang mengacu pada masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen gaji
Pokok dan tunjangan yang menjadi dasar perhitungan, pensiun jika sebelumnya pesangon atau komponen tertentu dibayarkan, secara bertahap atau belum disesuaikan, maka dalam skema sekaligus ini, akumulasi hak yang belum diterima, penuh akan dihitung dan dibayarkan dalam satu kali. Transfer sesuai ketentuan untuk gambaran sederhana, pensiunan dengan masa kerja panjang dan golongan tinggi, dan memiliki basis perhitungan lebih besar dibandingkan golongan bawah, namun pemerintah juga berupaya agar perbedaan nominal tidak menciptakan kesenjangan ekstrim. Ada upaya menjaga keseimbangan agar golongan bawah tetap merasakan dampak. Signifikan tahap ketiga adalah penjadwalan transfer. Disinilah sistem batch berperan. Setiap batch memiliki jadwal transfer tersendiri yang telah disimulasikan agar tidak membebani sistem perbankan dan tidak mengganggu arus kas negara. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa transfer masal jutaan rekening dalam waktu bersamaan memerlukan koordinasi dengan bank-bank penyalur. Sistem harus dipastikan stabil. Tidak boleh ada gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan atau kesalahan nominal. Karena itu ketika nanti muncul jadwal resmi, jangan terkejut. Effect enough delay kendalin benefatil rumei. Itu bukan berarti ada perlakuan tidak adil. Oh, itu bagian dari pengamanan sistem. Sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Jika pesangon benar-benar dicairkan sekaligus, dampak pertama yang dirasakan adalah likuiditas, pribadi meningkat, banyak pensiunan, yang selama ini menahan kebutuhan karena keterbatasan, dana bulanan dengan pencairan penuh, ada ruang bernafas. Namun disinilah muncul tantangan berikutnya. Mengelola dana dalam jumlah lebih besar, memerlukan perencanaan yang matang, jangan sampai dana, yang seharusnya menjadi penopang jangka panjang, justru habis dalam waktu singkat karena tidak direncanakan. Beberapa hal yang sering terjadi ketika dana besar masuk secara mendadak adalah munculnya tekanan sosial. Keluarga besar mengetahui adanya pencairan, permintaan bantuan datang bertubi-tubi, tidak jarang muncul rasa tidak enak hati untuk menolak. Karena itu sejak sekarang perlu ada kesiapan mental. Dana pesangon adalah hak pribadi yang diperuntukkan untuk menjamin ketenangan masa tua. Membantu keluarga adalah hal baik, tetapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan utama sendiri. Dampak kedua adalah sektor ekonomi lokal. Ketika jutaan pensiunan menerima dana sekaligus, daya beli meningkat, perputaran ekonomi di daerah juga terdorong. Inilah salah satu alasan pemerintah melihat kebijakan ini bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi. Namun tentu saja, semuanya tetap berada dalam koridor fiskal yang terukur. Pemerintah tidak mungkin mengambil langkah besar tanpa simulasi dampak makroekonomi. Stabilitas tetap menjadi prioritas. Sekarang kita bahas kemungkinan kendala terakhir yang perlu diantisipasi. Pertama, keterlambatan notifikasi. Ada kemungkinan dana sudah ditransfer, tetapi notifikasi belum diterima karena nomor telepon tidak aktif. Karena itu penting untuk tidak hanya menunggu pesan, tetapi juga secara berkala mengecek rekening melalui jalur resmi. Kedua, perbedaan nominal dari ekspektasi pribadi. Banyak yang mungkin menghitung sendiri, berdasarkan asumsi yang belum tentu sesuai rumus resmi. Jika nanti nominal berbeda dari perkiraan, jangan langsung panik. Tunggu penjelasan resmi atau hubungi layanan Taspen melalui kanal resmi. Ketiga, potensi penipuan digital. Ketika isu pencairan besar ramai, biasanya muncul pesan yang mengatasnamakan instansi resmi dan meminta data pribadi. Jangan pernah memberikan PIN, OTP atau informasi rahasia kepada siapapun. Bapak dan Ibu, kebijakan besar seperti ini jarang terjadi. Jika benar-benar terrealisasi sesuai rencana, ini bisa menjadi salah satu reformasi penting dalam sistem pensiun Indonesia. Tetapi kita juga harus tetap berpijak pada kenyataan. Proses administrasi negara memiliki tahapan, ada regulasi turunan, ada koordinasi lintas lembaga. Semua itu memerlukan waktu. Meskipun arahnya sudah jelas, yang paling penting sekarang adalah menjaga harapan, tetap realistis, optimis, tapi tidak berlebihan, siap tetapi tidak panik. Percaya pada proses resmi tetapi tetap waspada terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Tanggal 15 Februari menjadi titik awal. Setelah itu tahapan bergerak cepat. Dalam hitungan minggu, tahap pertama bisa dimulai, gelombang demi gelombang menyusul, hingga seluruh penerima mendapatkan haknya. Dan ketika momen itu tiba, ketika dana benar-benar masuk, mungkin banyak yang akan kembali mengingat masa penantian panjang ini, masa di mana harapan sering datang dan pergi, masa di mana kabar manis sering berakhir tanpa kepastian,
Jika kali ini benar-benar terwujud, maka ini bukan hanya soal angka yang bertambah. Di rekening ini tentang penegasan bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan, bahwa negara hadir bukan hanya saat seseorang aktif bekerja, tetapi juga ketika memasuki masa purna tugas. Bapak dan Ibu, perjalanan kebijakan ini hampir mencapai garis akhir pembahasan, tetapi baru akan memasuki garis awal pelaksanaan. Tetap ikuti informasi resmi, pastikan data aman, jaga ketenangan, karena pada akhirnya yang kita perjuangkan bukan sekedar pencairan dana, yang kita perjuangkan adalah ketenangan hidup di masa pensiun, dan ketenangan itu dimulai dari kepastian, hak yang benar-benar, sampai dengan utuh tepat waktu, dan tanpa hambatan. Semoga setiap proses berjalan lancar, semoga setiap hak sampai kepada yang berhak, dan semoga masa pensiun benar-benar menjadi masa yang tenang, bermartabat, dan penuh rasa cukup.